ternyata kita tuh nggak pernah benar-benar punya masalah di luar diri. We always have a problem inside. Halo, nama saya Andin, usia saya 38 tahun, kesibukannya segudang, tapi yang jelas perannya itu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja seni, dan sebagai pengusaha. Sebenarnya kalau mau cerita titik terendah tuh kayak ada banyak karena fase hidupnya sendiri juga ada banyak ya, dan ngomongin konteksnya juga macam-macam. Tapi kalau aku boleh share satu di antara beberapa titik terendahku, mungkin jadi waktu itu sekitar tahun 2017 aku melahirkan di bulan Januari, dan pada saat itu mungkin aku tuh kan emang orangnya seneng share sesuatu gitu ya. Terus share sebenarnya pengen empower bersama gitu. Jadi kayak mungkin sesuatu yang aku juga baru tahu, mungkin itu bisa berguna buat orang lain dan segala macam. Sehingga waktu itu yang di luar dugaanku, ternyata setelah beberapa bulan berjalan, sharing aku terutama yang mengenai parenting itu kayak menuai banyak sekali komentar gitu. Ya ada yang pro, nggak kalah banyak yang kontra. Sebenarnya kalau hanya sebatas nggak setuju sih nggak kenapa-kenapa gitu, karena aku sangat paham bahwa di dunia ini pasti ada dualisme itu gitu. Tapi waktu itu setelah berjalannya waktu cukup lama, itu semua semakin memuncak, dan puncaknya banget waktu itu adalah ketika komen-komen tersebut itu terbandel menjadi sebuah akun Instagram, kemudian menjelma menjadi sebuah thread di sebuah platform gitu. Ada aja yang ngasih tahu ke aku setiap hari, Mbak Andin ini nih, Bu Andin ini nih gitu. Kayak tiap hari aku dikasih tahu dan dipaparkan bahwa ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Dan pada saat itu memang bulian-bulian itu tuh cukup harsh banget ya. Maksudnya kalau cuman intinya sebenarnya kalau cuman nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai kayak lihat aja nih bentar lagi anaknya mati nih gitu. Suaminya gini nih. Jadi kayak keluargaku semuanya dibawa-bawa. Terus sampai menghina gitu ya, sampai ngungkit-ngungkit masa lalu aku rasa itu kayaknya udah keterlaluan gitu. Nah ternyata ada yang lebih parah dari sekedar keterlaluan itu gitu. Ternyata mentalku juga kena. Jadi kenapa aku bisa bilang bahwa mentalku kena? Karena ada beberapa momen di saat itu yang misalnya nih aku lagi melakukan proses parenting, misalnya Kawa lagi makan atau kita lagi main bareng gitu. Aku nggak merasa ada di situ gitu. Jadi aku lagi bareng Kawa berdua, tapi pikiranku tuh ke segala bulian dan cacian dan makian dan apapun yang mereka omongin tentangku gitu. Jadi aku nggak ngerasa bener-bener present. Terus ada lagi momen-momen di saat aku nyanyi misalnya. Aku setiap naik panggung ketemu banyak orang, ngerasa semua mata itu tuh tertuju padaku karena mau ngebully aku gitu. Rasanya seperti itu. Aku nggak tahu seberapa besar ternyata salah pahamku terhadap dunia hanya karena aku merasa kayak segelintir orang, ya walaupun ribuan, aku bisa bilang itu mungkin segelintir gitu ya. Orang yang mungkin ngomongin dan menghina aku dan proses parentingku pada saat itu. Aku merasa satu dunia tuh udah gak mendukung aku gitu. Dan pada saat itu juga salah satu yang aku coba adalah aku berusaha untuk datengin sebuah platform yang waktu itu kayak komennya tuh ada ribuan yang menghina-hina aku. Aku datengin barengan sama Kawa waktu itu, sama Mas Ipe juga. Aku berusaha untuk bukan mengambil hati ya, meluluhkan hati direksi-direksinya di sana. Aku bilang bahwa Pak, bapak-bapak ini kan semua pada punya istri, pada punya anak juga semuanya. Bayangin ya kalau misalnya istri bapak nih diginiin gitu, seperti ini. Kira-kira apa nggak pincang di keluarga bapak gitu ketika punya istri yang punya ibu yang sedang resah, punya ibu yang mungkin nggak bisa fokus gitu. Boleh ya saya minta dukungannya dengan ditutupnya thread tersebut gitu. Lalu
ternyata waktu itu jawabannya adalah nggak bisa ditutup karena trafiknya bagus gitu. Di situ aku merasa putus asa banget, kayak ternyata dunia nggak sebegitu ramahnya gitu terhadap para perempuan yang sedang berjuang gitu. Sampai akhirnya aku kesana kesini dan ada kayak kelas self healing lah aku ikutin, ada kelas trauma healing apa segala macam, sampai akhirnya aku ketemu satu psikoterapis. Dan waktu itu aku baru sesi awal sekali, aku cerita dari awal sampai akhir, dan akhirnya di situ aku menemukan sesuatu, kayak ada satu hal yang memang belum bisa aku damaikan. Secara tampaknya itu mungkin ya nyaman-nyaman aja dan oke-oke aja, tapi ternyata ada satu rasa yang belum pernah aku damaikan dan harus aku damaikan. Perasaan kepada ibuku yang akhirnya termanifestasi menjadi banyak ibu-ibu gitu di luar sana. Dan pada akhirnya aku secara ajaib gitu ya, permasalahannya hilang sendiri gitu. Setelah aku menjalankan sesi terapi dan sesi berkenalan dengan diri sendiri ini setelah berbulan-bulan lamanya. Setelah banyak proses yang gak enak, setelah banyak proses denial, setelah banyak proses kayak masa sih gitu meragukan diri sendiri, akhirnya permasalahan itu hilang sendiri. Dalam arti apakah entah mereka yang tiba-tiba gak ngomongin lagi, atau sebenarnya masih ngomongin tapi aku gak lihat, nggak nampak di depan wajahku gitu. Tapi yang jelas makna yang bisa aku ambil adalah ternyata kita tuh nggak pernah benar-benar punya masalah di luar diri. We always have a problem inside. Bitter truth tentang menjadi perempuan di Indonesia dan di seluruh dunia adalah bahwa kenyataan bahwa perempuan itu adalah yang saling menyerang perempuan lain. Aku pernah nulis satu bab di bukuku, buku yang judulnya Belahan Jantungku. Ada satu bab judulnya Perempuan versus Perempuan. Walaupun kita memang saat ini dalam mission woman empowerment gitu ya, tapi kita nggak bisa menutup mata kenyataan bahwa setiap hari, nggak usah di kehidupan nyata, di lini masa pun gitu ya, kita lihat bagaimana perempuan itu bisa saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Padahal perempuan itu kan sensitif, perasa. Kita tahu gitu bahwa yang kita butuhkan itu adalah love, kita butuh intimacy, kita butuh support, kita butuh saling menguatkan, kita butuh wadah untuk bersuara, kita butuh wadah untuk berekspresi dan saling disupport gitu ya. Tapi kenyataannya banyak yang menjegal juga adalah saudara-saudara kita sendiri gitu. Satu mitos tentang perempuan yang menurutku kayaknya salah banget adalah ketika kita berkeluarga kita nggak bisa berkarya. Sementara aku merasa setiap perempuan yang mana kita adalah manusia, kita fitrahnya berkeluarga dan kita itu selalu punya kebutuhan untuk berkarya. Jadi berkarya itu adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk berekspresi. Berkaryanya dalam hal apa? Ya bermacam-macam gitu. Jadi bisa jadi kita berkarya dalam pekerjaan yang di luar, bisa jadi berkarya dalam pekerjaan yang di rumah gitu ya. Karena perempuan lebih baik dalam mencari segala barang di rumah. Karena perempuan punya hati yang lebih perasa. Jadi aku ngerasa kita a better communicator ya. Dan aku merasa perempuan itu kuat dan seharusnya memang kita bisa selalu support satu sama lain dalam circle yang kecil maupun circle yang besar.
Pesan untuk sesama perempuan di luar sana. Aku tuh pernah dalam satu waktu merasa sangat kuat, kayak kayaknya aku nggak merasa butuh gitu untuk cerita ke orang lain. Sampai suatu hari aku dihadapkan, aku mesti ikutan nih kayak woman circle gitu, circle of woman. Satu-satu cerita, perempuan A cerita, perempuan B cerita, perempuan C cerita, pada nangis. Aku pikir ngapain pada nangis ya gitu, kayaknya aku nggak merasa butuh cerita. Sampai giliranku cerita, ternyata aku nangis. Ternyata aku tuh butuh tempat untuk aku bercerita. Ternyata aku merasa nyaman untuk aku cerita di sebuah tempat yang aman, yang nyaman, dan dengan dukungan para perempuan lainnya. Aku nggak tahu itu. Jadi pesanku untuk semua perempuan di luar sana, we need each other. Kenal atau nggak kenal, kita harus support sesama perempuan lain. Bahkan ketika mereka merasa mungkin nggak butuh support dari kita, trust me, setiap perempuan itu butuh support perempuan lain.